Oke, selamat malam ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita boleh sama-sama berkumpul kembali untuk boleh mempelajari firman Tuhan, khususnya di dalam pengertian Kristiani, di dalam pengertian Reform mengenai yang namanya tubuh. Ya, tapi sebelum itu saya mau eh, kenalkan mungkin buat yang belum ketemu istri saya ada join pakai device yang berbeda kali ini atas nama Benedict, tapi istri saya namanya bukan Benedict ya, Yuliana atau biasa dipanggil dengan Lia. Ya, oke. Kembali ke tema kita hari ini ya mengenai tubuh. Sebetulnya tema tubuh ini merupakan satu tema yang kita kurang perhatikan di dalam katakanlah teologi kita sebagai orang Kristen di dalam pengertian sadar kita sebagai orang Kristen. Akan tetapi di sisi lain yang namanya tubuh ini merupakan sesuatu yang terus-menerus kita alami dan terus-menerus sebetulnya kita perbincangkan di dalam pergumulan hidup kita. Ya, saya tuh masih ingat waktu saya masih kecil ya. Pada waktu saya masih kecil, maka um, besar di tahun sekitar 80 dan 90-an, maka saya tuh lumayan terekspos, lumayan terpapar dengan film-film yang berhubungan dengan inilah, dengan bela diri. Ya, kalau saudara tahun 80, 90 tuh saya masih ingat masih nonton Bruce Lee, lalu kemudian Van Damme, lalu banyak sekali film-film superhero Jepang yang penuh dengan action gitu ya. Dan waktu kecil saya juga ada pengalaman-pengalaman ikut berbagai macam inilah kayak latihan bela diri bagaimana anak-anak zaman itu. Ya dan lalu itu membuat saya akhirnya berpikir ya, pada waktu misalnya hari Sabtu atau hari Minggu ke gereja, lalu kemudian saya pelan-pelan pikir, kekristenan ini lain ya. Karena kekristenan ini kelihatannya menekankan kepada yang namanya pengertian, kepada yang namanya pemahaman akan firman Tuhan. Sementara kalau di tempat lain kelihatannya mereka sangat mementingkan juga aspek tubuh. Ya, itu pertanyaan itu kemudian mulai bergaung di dalam benak saya. Atau ambil contoh lain ya, pada waktu saya beranjak remaja dan segala macam. Seringkali orang itu kemudian teman-teman mengatakan bahwa di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, yang penting adalah bagaimana hati kita kepada Tuhan. Ya, itu seringkali dibicarakan. Lalu seolah-olah yang namanya penampilan luar atau uh, appearance itu tidak terlalu dipentingkan. Jadi orang teman-teman itu biasanya datang ke gereja juga dengan baju yang seadanya. Ya, baju yang kemudian baju santai, kadang-kadang seperti baju ke pantai untuk datang ke persekutuan remaja. Dan mereka beralasan, ya yang penting kan hati saya. Ya, hati saya di hadapan Tuhan itu yang lebih penting. Dan mereka misalnya quote eh, firman Tuhan kepada Samuel, waktu Samuel mau pilih Daud. Tuhan tidak melihat penampilan, tapi Tuhan melihat hati. Ya, dan itu tentu saja banyak sekali dibahas dan juga dikritik oleh pembina remaja saya. Tapi tetap ya, ada semacam satu gravitasi di dalam kehidupan Kristen pada umumnya, bahwa yang paling penting itu adalah hati. Ya. Nah, tapi semakin lama semakin ke sini, Bapak Ibu sekalian, kita menemukan bahwa apalagi di dalam masa-masa ini ya, di dalam masa-masa kemudian lockdown ya, maka pengalaman kita selama lockdown itu seperti merombak kembali akan pengertian kita sebetulnya seberapa pentingnya tubuh. Kalau di dalam beberapa siaran-siaran dari televisi, dari yang di Australia, mereka menemukan bahwa selama lockdown, maka para siswa yang hanya bisa bertemu dengan teman atau dengan guru hanya melalui internet itu sangat kesulitan di dalam mengikuti pelajaran. Secara akademik mereka turun dan secara mental mereka mengalami yang namanya stres dan depresi. Karena mereka tidak bisa bertemu langsung. Nah, itu aneh sekali padahal sebelum adanya corona, sebelum adanya lockdown, maka orang itu sangat mementingkan percakapan melalui device. Kalau satu keluarga kumpul makan di restoran, maka meskipun sama-sama makan, tapi konsentrasinya adalah kepada teman mereka yang ada di dalam device.
chatting atau baca artikel dan seterusnya. Lalu seperti orang-orang di sekitar mereka yang hadir secara fisik itu tidak terlalu penting. Nah itu kemudian dirombak pada waktu kita sekarang masuk ke dalam lockdown. Beneran sekarang nggak ketemu orang, cuman ketemu hanya melalui device. Akibatnya adalah mulai mengalami yang namanya stres itu. Baik yang namanya stres secara mental maupun juga katakanlah stres secara sosial dan juga stres secara fisik. Orang menjadi lebih rentan sakit dan lebih apa ya, lebih vulnerable. Ya, dan itu membuat eh, banyak sekali kegelisahan tentang tubuh yang muncul di dalam benak saya. Belum lagi kalau kita misalnya bicara hari ini tema-tema seperti gender. Hari ini orang bebas untuk mendefinisikan apakah mereka laki-laki atau kemudian apakah mereka adalah wanita. Terlepas dari kondisi tubuh mereka seperti apa. Orang itu seringkali mengatakan bahwa saya ini sebetulnya pria yang kemudian terjebak di dalam tubuh wanita atau sebaliknya. Saya adalah wanita yang saya terperangkap di dalam tubuh pria. Lalu bagaimana dengan kondisi seperti ini? Dan akhirnya hari ini kita melihat bahwa dunia mengajarkan kepada kita bahwa tubuh ini kita bisa definisikan ulang sesuai dengan apa yang kemudian kita rasakan sesuai cocok dengan selera saya. Dan kalau misalnya kita ambil contoh lagi, misalnya yang paling recent ya pergumulan kita sebagai sesama orang Kristen mengenai saudara-saudara kita yang ada di Afghanistan. Mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami siksaan. Saya baca satu artikel beberapa hari yang lalu, setelah pasukan Amerika kloter terakhir meninggalkan Afghanistan, maka Taliban itu mulai menggeledah satu persatu rumah orang. Ya, dan mereka cari orang-orang Kristen. Mereka bunuh satu-satu orang Kristen. Ya, jadi tubuh sekali lagi menjadi satu center, menjadi satu sarana di mana kita mengalami pengalaman-pengalaman baik manis maupun pengalaman-pengalaman pahit di dalam dunia. Tetapi anehnya, yang namanya tubuh itu jarang sekali dibicarakan di dalam kekristenan. Ya. Dan kalau kita misalnya membuka mata kita, sebetulnya kita banyak sekali berhubungan dengan tubuh. Dan oleh karena itu, maka tubuh ini sekali lagi harus kita letakkan dan juga harus kemudian kita kumpulkan sebagai orang Kristen. Ya, nah kita akan melihat beberapa tema selama sekitar 6 kali pertemuan ini, dan tema-tema yang akan kita lihat hari ini misalnya kita akan membahas mengenai pandangan Alkitab ya, biblical naratif mengenai tubuh. Lalu berikutnya kita akan juga melihat misalnya tema-tema mengenai gender, mengenai seksualitas, mengenai yang namanya transhumanisme. Nah, sekarang sudah ada usaha bagaimana meleburkan antara manusia dengan mesin, ya, antara kemanusiaan kita conscious dengan mesin. Lalu kita juga akan melihat tema katakanlah disiplin rohani sebagai orang Kristen. Apakah disiplin rohani itu hanya sesuatu yang bersifat mental, kognitif? Lalu di manakah sebetulnya aspek tubuh di dalam disiplin rohani? Yaitu tema-tema yang akan kita bahas selama 6 kali pertemuan itu. Ya. Nah, untuk mulai tema kita hari ini, sebelumnya mari kita sama-sama sekali lagi tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan pada petang hari ini. Kami boleh datang berkumpul bersama dengan saudara seiman kami di tempat-tempat yang jauh, di dalam tempat-tempat yang terpisah dan terisolasi. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami masih bisa bertemu melalui sarana yang Tuhan berikan. Tapi kami sungguh rindu supaya kiranya satu kali kelak kami boleh betul-betul lepas dari situasi lockdown ini dan kami boleh berkumpul secara fisik dalam satu tempat dan boleh merayakan sekali lagi kebaikan Tuhan dengan lebih limpah. Kami hari ini berkumpul untuk boleh mempelajari firman Tuhan mengenai tubuh yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan memberkati diskusi kami dan juga Tuhan berkati sesi pada hari ini, supaya sesi hari ini sekali lagi membuat kami menghargai dan juga boleh merayakan akan pemberian tubuh yang Tuhan berikan, dan kami sekali lagi boleh berhati-hati menggunakannya, dan kami malah boleh menghidupinya di dalam takut akan Tuhan dan demi untuk perlebaran akan kerajaan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh rindu di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin merendahkan
akan nilai tubuh, kami boleh sekali lagi menjadi saksi Tuhan yang setia di dalam area ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Oke, nah saudara-saudara, hari ini kita akan memulai sesi kita yang pertama. Dan hari ini kita akan secara khusus membahas bagaimana biblical narrative itu mempresentasikan yang namanya tubuh kita. Ya, nah di dalam slide yang saudara bisa lihat, maka saudara boleh melihat ada satu lukisan dari Michelangelo tentang yang namanya The Creation of Adam. Jadi adalah sebuah lukisan mengenai penciptaan Adam, dan Adam di sini digambarkan dengan tubuh yang kemudian terbuka, bahkan kemudian digambarkan dengan tubuh yang telanjang. Ya, dan itu untuk kemudian menekankan sekali lagi betapa di dalam penciptaan narasi iman Kristen itu melihat tubuh sebagai sesuatu yang mulia. Tubuh adalah sesuatu yang indah dan tubuh adalah hal yang Tuhan sendiri perkenan. Nah, di dalam kekristenan, maka untuk melihat bersama-sama mengenai apa value atau signifikansi tubuh, mau tidak mau saudara, kita harus melihat kepada kitab Kejadian. Karena di dalam kitab Kejadian, kita akan dibawa untuk melihat awal mula atau origin daripada tubuh manusia. Ya. Oke. Nah, kalau saudara melihat bersama-sama kitab Kejadian ya, di dalam Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua, saudara akan menemukan cerita bagaimana Tuhan itu menciptakan seluruh alam semesta. Bagaimana Tuhan menciptakan khususnya bumi dengan segala isinya. Ini merupakan Genesis, ini merupakan yang namanya hikayat daripada dunia fisik kita. Nah, di dalam penciptaan, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu menciptakan physical world yang kita kemudian dapatkan hari ini. Ya, Tuhan itu menciptakan di dalam 6 hari. Dan kalau saudara melihat bersama-sama 6 hari penciptaan, maka saudara akan menemukan bagaimana 3 hari yang pertama itu korespon dengan 3 hari yang kedua. Ya. 3 hari yang pertama Tuhan menciptakan yang namanya space. Ya, Tuhan menciptakan yang namanya kingdom dari terang dan gelap, lalu kemudian cakrawala, langit di atas dan juga air, dan yang ketiga Tuhan menciptakan daratan, memisahkan air dari daratan. Ini merupakan 3 hari yang pertama. Tuhan menciptakan kingdom, Tuhan menciptakan domainnya. Lalu di dalam 3 hari yang kedua, maka Tuhan menciptakan yang namanya ruler atau kings dari masing-masing domain. Kalau hari pertama Tuhan membuat terang dan gelap, maka di dalam hari yang keempat Tuhan membuat benda-benda penerang. Di dalam hari yang kedua Tuhan menciptakan langit dan Tuhan menciptakan langit dan juga air, maka di dalam hari yang kelima Tuhan kemudian membuat yang namanya binatang-binatang yang di air maupun juga di udara. Dan di dalam hari yang ketiga, daratan, di dalam hari yang keenam Tuhan membuat yang namanya binatang-binatang darat dan juga manusia itu muncul. Ya, jadi ada yang namanya keteraturan, ada yang namanya harmoni, ada yang namanya order di dalam ciptaan. Dan ini merupakan satu hal yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Ciptaan fisik itu memiliki order, memiliki harmoni. Ya. Ciptaan fisik yang kita lihat, yang kita bisa rasakan dengan 5 panca indera kita, ini merupakan realita objektif yang ada di luar pemikiran kita. Ya, jadi realita objektif di dalam iman Kristen itu sesuatu yang real, sesuatu yang ada dan bukan hanya sekedar fantasi. Nah, sebagai orang Kristen ya kita mungkin biasa untuk terima demikian saja, taken for granted lah. Memang ada realita objektif di luar kita, itu jelas. Tetapi kalau saudara terus-menerus masuk, dan kita mungkin akan singgung sedikit di dalam sesi ini, sesi yang berikutnya, ternyata dunia kita tuh tidak menganggap realita objektif itu penting. Buat mereka, realita objektif ini tidak ada nilainya, tidak ada harmoninya, ini betul-betul valueless dan bisa didefinisikan ulang. Tapi kalau saudara melihat kitab Kejadian, maka saudara akan menemukan bahwa Tuhan pada waktu menciptakan seluruh realita objektif di dalam penciptaan yang
6 hari itu, Saudara melihat bahwa Tuhan mengatakan semuanya adalah sangat baik, sangat baik, kata firman Tuhan. Ya. Jadi di dalam penciptaan Saudara menemukan realita objektif. Ya, dan realita objektif itu adalah realita yang indah, realita yang punya order dan juga harmoni. Dan persepsi kita sebagai manusia itu harus kemudian korespon dengan realita yang Tuhan ciptakan. Kalau kita mengatakan bahwa gravitasi tidak ada, maka ujiannya adalah di dalam pengalaman hidup kita, kita harus kemudian melihat bahwa memang gravitasi itu tidak ada, baru kita bisa lompat gitu. Tapi saya percaya nggak ada orang yang waras yang melakukan itu, karena tidak peduli apakah dia pikir gravitasi itu ada atau tidak. Maka realitanya adalah orang itu jarang sekali kalau tidak karena alasan yang luar biasa gilanya dia kemudian dengan tanpa alasan bisa loncat dari gedung. Ya, bahkan orang-orang yang mengatakan bahwa sebetulnya realita ini adalah semu, realita ini adalah maya, semuanya adalah imajinasi kita. Ravi Zacharias itu pernah bilang, orang yang bilang seperti ini pun pada waktu dia menyeberang jalan, yang percaya realita itu hanya imajinasi. Ravi Zacharias bilang, orang seperti ini pun waktu nyebrang jalan, dia harus lihat kiri dan kanan. Ya. Berarti apa? Gimana pun realita itu objektif dan itu harus kemudian kita perhatikan sebagai orang Kristen pada waktu kita memahami tentang yang namanya tubuh. Nah, setelah Tuhan menciptakan physical creation, physical world, maka ciptaan yang paling penting yang Tuhan letakkan terakhir itu adalah manusia. Di dalam Kejadian pasal yang pertama 26 sampai 28. Manusia pada waktu diciptakan dia disebut sebagai yang namanya the image of God, the image and likeness of God, ya. Tapi biasanya para scholar itu mengatakan bahwa image dan likeness ini sebetulnya merupakan hal yang katakanlah sinonimus ya. Mereka kemudian digunakan bersama-sama untuk menekankan tentang keunikan manusia dibandingkan dengan seluruh ciptaan yang lain. Nah, sebagai image of God, Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dan apa yang kemudian menjadi inti image of God tersebut? Setidaknya ada 3 aspek yang biasanya didiskusikan pada waktu orang bicara mengenai image of God. Nah, aspek yang pertama adalah aspek yang disebut sebagai substantif. Ya, image of God, manusia sebagai image of God itu punya aspek substantif. Aspek substantif ini apa? Aspek substantif itu adalah satu aspek yang inherent, innate di dalam kapasitas kita sebagai manusia. Ya, aspek yang substantif ini ada di dalam setiap manusia. Demikian aspek ini kemudian mengatakan. Dan biasanya aspek yang sangat ditekankan atau hal yang sangat ditekankan di dalam aspek substantif sebagai image of God itu adalah rasio. Ya, jadi orang-orang yang menekankan aspek ini mengatakan bahwa kita sebagai manusia adalah image of God karena kita punya rasio sama seperti Allah juga punya rasio. Ya, jadi rasio ini merupakan satu hal yang sangat penting luar biasa dan sangat ditinggikan di dalam satu school of thought kekristenan. Ya, dan ini beberapa orang mengatakan bahwa ini sebetulnya dipengaruhi oleh satu orang Greek filosofer yang bernama Plato. Ya. Jadi Plato itu melihat bahwa tubuh ini jahat, materi ini jahat. Yang baik itu apa? Yang baik itu ide. Dan untuk kita boleh mengerti yang namanya ide atau form, maka kita harus menggunakan yang namanya rasio. Ya, tubuh ini hanya kemudian untuk urusan-urusan yang remeh-temeh, yang tidak bisa mengenal kebenaran. Kebenaran hanya bisa dikenal lewat yang namanya rasio. Ya, lalu kemudian ada imbas di dalam pemikiran kekristenan sehingga ada kekristenan yang sangat menekankan rasio lalu seperti kehilangan aspek-aspek yang lain. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi ada satu aspek yang disebut sebagai substantif di dalam image of God. Dan aspek substantif ini biasanya menitik beratkan kepada rasio, ya fungsi rasio. Tetapi bukan hanya itu saja, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita melihat juga ada yang namanya aspek functional sebagai image of God. Nah, aspek functional ini adalah satu aspek yang digambarkan menurut apa yang bisa dikerjakan oleh image of God terhadap dunia ciptaan.
ya. Jadi aspek fungsional ini biasanya diajukan oleh para biblical scholar ya. Biblical scholar itu bukan di dalam arti biblical Alkitabiah, tapi biblical di dalam arti scholar yang secara khusus mendalami yang namanya biblical theology as opposed to systematic theology. Ya, jadi as opposed to doctrines, maka biblical theology itu mempelajari keunikan masing-masing kitab. Kira-kira seperti itu. Nah, para scholar dari area biblical theology, pada waktu mereka membaca Kejadian pasal 1 dan mereka menemukan bagaimana Allah menciptakan manusia sebagai the image of God, para scholar ini melihat bahwa image of God itu terutama terletak kepada fungsinya untuk menguasai alam. Karena setelah Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan memberikan mandat untuk manusia boleh mengatur dan menguasai alam. Ya. Jadi ketika kita adalah orang-orang yang disebut sebagai image of God, maka apa? Katakanlah apa yang menjadi keunikan kita. Kalau yang pertama, substantif itu mengatakan di dalam rasio kita, maka yang kedua itu lebih kepada bagaimana kita mengelola alam ini. The fact bahwa kita itu bekerja, bahwa kita bertindak, bahwa kita berinteraksi dan mengubah alam, mentransformasi alam, ini adalah letak atau kemudian menjadi graffiti daripada image of God. Dan toh mereka mengatakan, bukankah nanti di dalam kitab Wahyu kita melihat yang namanya Taman Eden itu akhirnya menjadi yang namanya Gardenic City, the New Jerusalem, ya, kota yang menyerupai taman. Bukan seperti taman yang asal Eden, tapi adalah kota yang menyerupai taman. Ya, jadi adalah aspek fungsional. Akan tetapi bukan itu saja, Bapak Ibu sekalian. Juga ada aspek yang ketiga sebagai image of God, yaitu adalah aspek relasional. Ya. Relasional ini mau mengatakan apa? Relasional ini mau mengatakan bahwa sebagai image of God, maka titik tekannya itu bukan hanya masalah rasio saja, atau bukan hanya masalah fungsi kita untuk kita boleh menundukkan bumi, tetapi lebih kepada kemampuan kita untuk berelasi kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Nah, di dalam beberapa beberapa sumber yang saya baca, biasanya para teolog disabilitas itu mereka lebih banyak berpihak kepada aspek yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mereka kemudian mengatakan demikian. Hei, tunggu dulu ya. Kalau misalnya manusia itu image of God-nya, pengertian manusia sebagai image of God itu didefinisikan secara eksklusif kepada rasio, lalu bagaimana dengan orang-orang yang disabled misalnya, ya, yang Down syndrome? Apakah mereka kemudian menjadi setengah image of God? Lalu kemudian pada waktu manusia itu dikatakan sebagai image of God karena fungsinya untuk menundukkan bumi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memiliki disabilitas yang lain misalnya? Bagaimana dengan let's say Johnny Erickson Tada, ya seorang Kristen yang dia harus lumpuh dari leher ke bawah, atau misalnya Stephen Hawking misalnya, ya yang katakanlah dia tidak bisa secara bebas bergerak karena keterbatasan tubuhnya. Lalu kemudian orang-orang yang mewakili para kaum disabilitas, mereka akhirnya menekankan yang namanya image of God itu lebih kepada relasi. Ya. Kita disebut sebagai image of God karena apa? Karena kita diciptakan oleh Allah. Karena Allah memperlakukan kita sangat penting sebagai gambarnya, sampai Allah sendiri mengatakan di dalam kitab Kejadian, barang siapa yang bunuh manusia yang lain, dia harus kemudian dibunuh karena apa? Karena manusia diciptakan menurut the image of God. Ya, jadi ada relasi khusus antara Allah dengan manusia yang Allah kemudian sudah tetapkan. Akan tetapi bukan hanya relasi dengan Allah saja yang akhirnya diberikan oleh Alkitab, tapi yang kedua juga adalah relasi dengan sesama yang lain. Ya. Kita disebut manusia karena kita berelasi dengan sesama manusia yang lain. Saya disebut manusia simply karena saya dilahirkan oleh orang tua saya yang juga adalah manusia. Jadi para teolog disabilitas itu mereka berargumen begini, tidak peduli apakah orang itu memiliki disabilitas atau tidak,
Tapi fakta bahwa orang ini dilahirkan oleh manusia yang lain, itu sudah cukup untuk membuat dia adalah the image of God. Ya, kira-kira demikian. Ya, jadi ada 3 aspek sebagai image of God yang kita perlu perhatikan pada waktu kita membahas tentang tubuh. Ya, substantif yang menekankan rasio, lalu fungsional menundukkan seluruh alam ciptaan dan juga relasional. Nah, yang kita harus perhatikan ya saudara, baik substantif maupun fungsional maupun relasional, setiap aspek ini melibatkan fungsi tubuh. Kita tidak bisa mengatakan manusia adalah image of God karena rasionya jika ada bagian yang rusak katakanlah di dalam otaknya yang membuat dia tidak bisa berpikir secara normal. Ya, kita tidak bisa kemudian mengatakan manusia adalah image of God secara fungsional karena eh, eh, apa namanya? Tanpa kemudian melibatkan fakta bahwa secara fisik dia menundukkan ciptaan. Kita tidak bisa mengatakan manusia adalah image of God secara relasional lalu meniadakan tubuh sebagai instrumen untuk kita berelasi kepada orang lain. Ya, kalau saudara pernah baca beberapa riset ya, anak-anak di dalam anak-anak yang dilahirkan sebagai yatim piatu, mereka mengalami kesulitan untuk tumbuh secara matang karena mereka kehilangan belayan dari orang tua itu, atau belayan daripada orang yang lain. Ya. Orang-orang yang kemudian mengalami kehilangan orang tua, ada masa-masa tertentu di mana mereka sangat kesulitan untuk berelasi dengan orang lain karena di dalam tahun-tahun pertama hidupnya, mereka jarang melihat wajah orang lain, aspek fisik. Yang mereka lihat adalah tembok, yang mereka biasa lihat adalah langit-langit yang kosong, dan mereka tidak mendapatkan stimulus wajah orang lain yang ada di hadapan matanya. Jadi akhirnya mereka sangat sulit untuk membiarkan orang lain masuk ke dalam hidupnya maupun mengizinkan dirinya masuk ke dalam hidup orang lain. Ya. Semua aspek yang kita bicarakan ini itu tidak bisa terlepas daripada tubuh sebagai sarana. Ya, gitu. Ya, dan yang sangat penting ya bagus sekalian ya, di dalam kita membahas yang namanya image of God, kita harus akhirnya melihat bahwa Alkitab itu dengan sangat jelas mengatakan bahwa pada waktu Tuhan menciptakan image of God-nya, maka hal pertama yang Tuhan itu kerjakan itu adalah Tuhan sendiri mengambil tanah dan menciptakan tubuh manusia dan lalu menghembusnya dan akhirnya kita menjadi yang namanya living being. Jadi aspek tubuh ini yang terlibat di dalam image of God ini bukan merupakan satu kecelakaan. Ini adalah buatan Allah sendiri yang Allah mengambil tanah dan membuat tubuh kita. Ya, jadi iman Kristen ya dari sejak awal mengatakan bahwa sebagai human being, sebagai image of God, ada aspek tubuh dan juga ada aspek jiwa atau spirit. Dua-duanya merupakan dua hal yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Dan kita harus melihat baik jiwa atau spirit dengan tubuh ini sebagai sesuatu yang berharga, sebagai sesuatu yang kudus. Dan dua-duanya tidak dapat dipisahkan untuk selama-lamanya. Ya. Secara temporari bisa, misalnya. Pada waktu saudara kemudian satu kali kita akan mengalami kematian, itu ada temporary separation antara body dan juga soul atau spirit. Tapi itu tidak akan berlaku untuk seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Karena pada waktu Yesus Kristus datang kedua kalinya, pada hari kebangkitan lagi, nanti, maka antara spirit, soul, dengan tubuh kita akan kembali disatukan dan kita menerima tubuh kemuliaan. Ya. Jadi satu hal yang sangat penting yang kita harus perhatikan ya, di dalam kita melihat image of God, maka kita harus akhirnya take body, our human body, our physical body into consideration. Ya, image of God pada waktu kita ngomong substantif, fungsional, dan relasional itu tidak bisa terlepas dari yang namanya tubuh. Ya, dan Tuhan sendiri yang intentionally dia menciptakan tubuh kita. Oke. Lalu yang kedua, ya, dari soal creation sekarang soal fall atau sin. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ketiga,
ada satu pembalikan, ada satu undoing of creation. Di dalam Kejadian pasal 1 dan kedua, Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan sangat baik. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, maka manusia sendiri yang dia memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, ada dikatakan bahwa Hawa itu melihat buah itu kelihatan sangat baik dan akhirnya Hawa mengambilnya. Dan kalau Saudara membaca Kejadian pasal yang ketiga, maka pencobaan ular kepada Hawa itu merupakan pencobaan yang bersifat apa itu ya? Yang bersifat fisikal, Saudara. Itu adalah pencobaan yang mengadres kepada sensasi indrawi Hawa. Hawa melihat buah itu sangat baik dan juga sedap. Ya, dia melihat dan juga dia membayangkan betapa nikmatnya buah itu ketika dimakan di dalam mulutnya. Ya, jadi ini merupakan pencobaan-pencobaan yang bersifat fisikal yang mengadres yang imajinasi kita. Nah, sekali lagi ya, bahkan di dalam kisah pencobaan Kejadian pasal yang ketiga, itu sudah ada gambaran mengenai unity antara tubuh dengan apa? Antara tubuh dengan spirit atau soul daripada manusia. Ya. Untuk mengadres soul atau spirit, maka jalan masuknya adalah melalui pencobaan tubuh. Dan itu yang kemudian dialami oleh Adam dan Hawa. Dan ketika Adam dan Hawa akhirnya jatuh di dalam pencobaan, maka dosa itu mencerai-beraikan semua harmoni dan juga semua order yang Tuhan berikan. Ya, ada robek gitu, ada skitso bahasa Greek-nya, ada tear di dalam hidup manusia. Ya, ada tear antara manusia dengan Allah sekarang sudah mulai terpisah. Antara manusia dengan sesamanya juga terpisah. Lalu antara manusia dengan alam ciptaan juga mengalami keterpisahan. Dan juga antara manusia dengan dirinya sendiri, intrapersonal, itu juga ada yang namanya keterpisahan. Dan di dalam aspek fisik ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam kejatuhan manusia ketika manusia mengalami keterpisahan dengan tubuhnya, maka kita menemukan tubuh manusia di dalam kejatuhan itu menjadi tubuh yang vulnerable. Vulnerable. Ya, setelah kejatuhan dunia di dalam dosa, maka tubuh kita akhirnya menjadi tubuh yang lemah. Menjadi tubuh yang katakanlah nanti kalau sudah membaca semua narasi setelah kejatuhan ya, tubuh yang bisa pincang, tubuh yang bisa terkena kusta, tubuh yang lumpuh, tubuh yang buta dan seterusnya. Ya. Bahkan tubuh yang akhirnya mengalami kematian. Tubuh kita menjadi tubuh yang vulnerable. Dan bukan hanya vulnerable, tapi juga mengalami yang namanya fickleness, mengalami apa ya? Mengalami kayak semacam jadi lebih rentan terhadap segala macam kejahatan, terhadap segala macam cobaan dan dosa. Kalau saudara melihat bersama-sama di dalam kitab suci, dari Kejadian pasal yang ketiga dan seterusnya, maka dosa semakin lama semakin besar, semakin besar. Ada kecemburuan satu sama lain, ada yang kemudian rebutan apa namanya? Rebutan berkat, gitu ya. Rebutan berkat dan lalu kemudian membunuh. Ada di dalam kisah misalnya Sodom dan Gomora, pencobaan seksual yang jauh lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya, fickle karena dicobai dan terombang-ambing oleh berbagai macam hawa nafsu. Ya. Jadi di dalam kejatuhan, maka ada pembalikan yang luar biasa dari apa yang diberikan oleh kitab suci di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua. Nah, kan tetapi saudara sekalian, di dalam Alkitab juga ada story tentang redemption. Setelah penciptaan dan juga setelah kejatuhan, maka kita menemukan redemption. Ya. Dan redemption ini dikerjakan sekali lagi melalui tubuh. Sehingga akhirnya ada satu orang scholar ya, bukan hanya satu, banyak sekali scholar mengatakan bahwa kekristenan salah satu keunikannya adalah ini merupakan agama tubuh, religion of the body, karena kekristenan sangat sebetulnya mementingkan tubuh. Dan kepentingan tubuh itu, signifikansi tubuh itu sendiri disaksikan melalui tindakan redemption. Pertama adalah melalui inkarnasi. Inkarnasi dari siapa? Inkarnasi dari Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai the only Son, the unique Son, the only begotten Son of the Father, itu datang dan dia mengambil
natur manusia, ya, mengambil human nature, sepenuhnya mengambil human nature. Dan di dalam pengambilan human nature itu melibatkan yang namanya body. Kalau saudara melihat terutama tulisan daripada Yohanes ya, Injil Yohanes dan surat 1 Yohanes, maka Yohanes sebagai murid yang dikatakan sebagai orang yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu orang murid yang dia banyak sekali mencatat tentang yang namanya tubuh, ya, tubuh Yesus Kristus. Kalau saudara melihat misalnya di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 ayat sampai atau ayat yang keempat, maka Yohanes mengatakan bahwa firman hidup itu yang kami sudah pernah lihat, pegang, sentuh dan raba itu yang kami beritakan buat kamu. Ya, jadi Yohanes sendiri dia mengatakan bahwa firman hidup yang sudah menjadi manusia itu sesuatu yang betul-betul manusia, yang dia adalah sosok yang tangible, yang bisa dipegang, ya. Gitu. Bahkan Yohanes di dalam 1 Yohanes mengatakan ini adalah tanda daripada roh antikristus. Barang siapa yang menyangkal bahwa Kristus datang sebagai manusia, dia adalah antikris. Jadi itu tubuh. Jadi redemption itu dikerjakan melalui kedatangan daripada Yesus Kristus di dalam tubuh manusia. Dan itu sekali lagi menggarisbawahi betapa pentingnya tubuh. Ya, Tuhan pada waktu menebus kita, Tuhan bukan hanya menebus akan jiwa saya gitu. Tapi Tuhan juga menebus akan tubuh saya. Ya, tubuh itu penting di dalam kekristenan dan itu kita bisa lihat karena Kristus sendiri datang di dalam tubuh manusia. Tapi bukan hanya surat 1 Yohanes Bapak Ibu sekalian, tapi juga di dalam Injil Yohanes. Ada satu orang scholar ya, dia mengatakan di dalam Injil Yohanes kita melihat 5 fungsi indera itu digunakan oleh penulis Injil Yohanes untuk membuat kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara bisa melihat berkali-kali bagaimana misalnya orang-orang di dalam Injil Yohanes itu mencicipi akan anggur yang luar biasa baiknya yang Tuhan sediakan di dalam perjamuan di Kana. Ya, dan setelah orang itu mencicipi anggur ini dan dia mengatakan bahwa anggur ini jauh lebih baik daripada anggur yang sebelumnya dan itu aneh sekali karena ini sudah hampir di akhir pesta tapi masih disediakan anggur yang baik. Dan itu membuat kita sebagai pembaca kita mulai melihat bahwa Yesus Kristus ini bukan hanya sekedar manusia seperti kita loh, ya. Bahwa yang namanya firman menjadi daging dan kita sudah melihat kemuliaannya dalam pasal 1 itu bisa dilihat konsistensinya di dalam apa yang dia kerjakan. Dan salah satunya adalah membuat air menjadi anggur yang luar biasa pentingnya, yang luar biasa kualitasnya. Lalu apa lagi misalnya? Lalu misalnya saudara melihat ini ya, pada waktu eh, Yesus itu kemudian dikuburkan, maka Yesus dikuburkan dengan menggunakan berbagai macam rempah-rempah yang membalut akan tubuhnya. Penting banget ya. Penting saudara, penting. Sangat penting ada catatan bahwa Yesus Kristus dikubur dengan begitu banyak rempah-rempah yang wangi. Karena apa? Karena sebelumnya di dalam pasal yang ke-11 Injil Yohanes, ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, maka ketika Lazarus itu akan dihidupkan, orang-orang mengatakan jangan, gitu ya, jangan. Karena orang ini sudah mati 3 hari dan tubuhnya itu luar biasa sangat menyengat baunya. Lalu ketika Yesus mati dikatakan, Yesus itu tubuhnya diberikan rempah-rempah yang demikian wangi. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan ada satu kualitas yang berbeda yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Ya, satu kualitas yang berbeda yang dimiliki Yesus Kristus. Dan banyak lagi, ya, banyak lagi yang kita dan tentu saja misalnya pendengaran dan seterusnya di dalam Injil Yohanes. Karena Yesus Kristus digambarkan sebagai satu ini Johannes Jesus itu luar biasa banyak bicaranya ketimbang Matean atau Markan atau Luke dan Jesus. Johannes Jesus luar biasa panjang pembicaraan-pembicaraan yang tidak dicatat dalam 3 Injil yang lain. Tapi saudara bisa melihat katakanlah kesaksian Injil bagaimana Yesus Kristus itu sungguh-sungguh berinkarnasi. Ya. Dan ini bukan hanya sekedar kesaksian Injil belaka, Bapak sekalian. Tapi ketika saudara melihat misalnya kematian Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus yang mati. Kematian Yesus Kristus ini merupakan satu, sekali lagi, kesaksian bahwa Yesus Kristus memang datang di dalam tubuh. Dan kematian Kristus itu disaksikan bukan hanya oleh penulis Injil, tapi juga oleh sumber-sumber dari Greco-Roman misalnya. Ada satu orang politisi namanya Tacitus.
dan dia mengatakan Yesus Kristus itu mati. Dan Yesus Kristus yang mati itu adalah yang menginspirasi kerusuhan-kerusuhan di dalam kerajaan Romawi yang akhirnya dihukum oleh Nero. Lalu ada Jewish historian yang namanya Josephus mengatakan hal yang sama soal kematian Kristus. Ya, jadi itu taken for granted bahwa Yesus Kristus itu datang dalam bentuk tubuh dan dia mengalami kematian. Bagaimana dengan yang namanya kemudian kebangkitan? Sama Bapak Ibu sekalian. Satu orang New Testament scholar ya namanya Michael Licona, dia akhirnya memberikan tiga irreducible facts bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Pertama, semua sumber-sumber di dalam abad pertama setuju Yesus Kristus itu mati. Itu fakta. Lalu yang kedua, semua sumber dalam abad pertama setuju kubur itu kosong. Dan yang ketiga, semua mengakui, baik sumber Kristen maupun tidak Kristen, bahwa ada explosion of Christianity dalam abad yang pertama. Dan beritanya sama, Yesus Kristus bangkit. Lalu bagaimana mengharmoniskan antara kesaksian bahwa Yesus Kristus mati, kubur itu kosong, explosion of Christianity dengan berita Yesus Kristus bangkit, kalau bukan memang Yesus Kristus sudah bangkit. Gitu. Ya, jadi pada waktu sang anak ya, the son of the father, the only begotten son, the unique son, dia menyelamatkan manusia, dia sungguh-sungguh mengambil natur manusia dan mengambil tubuh manusia. Ya. Lalu di dalam kisah penebusan, bukan hanya anak yang mementingkan tubuh, tapi kita juga melihat ya, di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus ya, the adopted children, kita melihat kita itu adalah orang-orang yang mengikuti perjalanan hidup Kristus. Sebagaimana Kristus mati dan dibangkitkan, kita juga akan mengalami mati dan juga kebangkitan di dalam akhir zaman lagi. Tubuh kita yang sekarang ini, kata Rasul Paulus, akan ditransformasi, akan diubahkan sekejap mata. Kita akan meninggalkan tenda ini dan kita akan memasuki yang namanya bangunan baru yang Tuhan itu sudah sediakan. Ya, jadi pada waktu Alkitab mengatakan soal penebusan ya, yang ditebus bukan hanya jiwaku, tapi juga apa? Tapi juga tubuh. Karena yang namanya tubuh ini merupakan bagian esensial dari siapakah kita. Sekali lagi ya, tubuh kita itu merupakan bagian identitas siapakah kita. Our body, our physical body is essential part of our identity, of who we are. Ya. Tanpa kehadiran tubuh, kita akan kesulitan untuk tahu kita ini siapa loh. Ya. Ada ini ya, ada penelitian tentang DNA gitu, DNA. Saya sih bukan berasal dari latar belakang sains, ini bukan area saya tuh ya. Tapi dari yang saya baca itu, dia mengatakan bahwa yang namanya DNA itu merupakan satu kayak semacam ini ya, kayak semacam satu library kecil yang dia memuat begitu banyak informasi tentang siapakah kita, tentang tubuh kita, ya. Dan lalu akhirnya orang itu mengatakan itu menunjukkan betapa tubuh kita itu memiliki yang namanya designer, memiliki intelligent design karena dia memberikan informasi di dalam setiap DNA kita. Dan DNA kita adalah satu DNA yang katakanlah ini ya, mendefinisikan sekali lagi, berbagian di dalam memberikan identitas tentang siapakah kita. Ya, nah, tubuh itu yang demikian unik, yang demikian personal, itu yang akhirnya juga ditransformasi di dalam kebangkitan di akhir zaman. Lalu bukan hanya sekedar menunggu akhir zaman, Bapak Ibu sekalian, tapi pada waktu saudara sekali lagi melihat tulisan-tulisan Rasul Paulus itu, Rasul Paulus itu sangat mementingkan mengenai hidup yang mengikut Kristus, seperti yang tadi sudah di-sharingkan oleh Pak Hendra. Aku menggenapkan apa yang masih kurang di dalam penderitaan Kristus melalui apa? Melalui penderitaanku. Ya. Paulus mengerjakan semuanya itu dan Paulus mengatakan di dalam tubuhku aku sekarang menanggung. Aku memiliki yang namanya tanda-tanda daripada Kristus. Dia memiliki stigmata Kristus di dalam tubuhnya. Yaitu adalah bekas-bekas penderitaan yang dia miliki karena dia melayani Kristus. Dan Paulus mengatakan sekali lagi, lihat nih tubuhku. Ya, secara tubuh kami semakin lama semakin terkuras, tapi kami secara roh itu semakin lama semakin perbaiki. Bukan karena dia merendahkan fungsi tubuh, tapi Paulus mengatakan karena kami punya pengharapan bahwa satu kali kelak kami menerima kemuliaan yang jauh lebih besar daripada yang sekarang ini. Makanya kami bisa terus berharap akan hidup kami yang sekarang dalam kesesakan. Karena kami punya pengharapan di masa depan. Dan pengharapan itu termasuk apa? Pengharapan akan tubuh yang baru. Ya, jadi Paulus akhirnya bisa mengatakan
meskipun sekarang kami menderita, fisik kami merosot, hati kami terus-menerus diperbarui, kami punya pengharapan akan menerima transformasi yang sepenuhnya, termasuk transformasi di dalam tubuh kami. Sehingga Paulus tidak berkecil hati ketika dia melihat bagaimana tubuhnya terus-menerus di dalam kesulitan dan juga penderitaan. Bapak sekalian. Ada satu kesaksian dari Johnny Erickson Tada, ya, satu orang Kristen yang dia mengalami kecelakaan ketika dia masih muda. Kalau nggak salah dia lompat ke kolam renang, dia pikir ada airnya, ternyata kolam renangnya kosong. Akibatnya kepalanya terbentur dan harus mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah. Johnny Erickson Tada itu mengatakan satu hal. Satu kali kelak, waktu aku pertama menginjakkan sorga dan aku terima tubuh yang baru, maka hal pertama yang aku kerjakan adalah aku akan berlutut di kaki juru selamatku. Kata Johnny Erickson tak ada, gitu. Ya. Tapi selama hidupnya dalam dunia ya, dengan tubuh yang demikian susah gitu, dan dia harus banyak sekali bergantung kepada orang lain, itu merupakan satu kesempatan untuk orang melihat itu. Orang melihat melalui tubuh lemah yang dimiliki oleh Johnny Erickson tadi, bahwa apa? Bahwa ada kemuliaan yang jauh lebih besar yang menanti akan diri orang percaya. Sehingga tubuh yang lemah ini itu merupakan satu pointer untuk menunjuk kepada hari kebangkitan. Bapak sekalian, saya menghidupi hidup saya di dalam tubuh ini dengan membuat tubuh saya menunjuk kepada kemuliaan yang akan datang, yang saya akan miliki di dalam Kristus. Ya, jadi sekali lagi ya, cerita redemption, cerita bahwa sang anak, ya, the only son of the father, itu sudah meng-assume human nature, including the body, itu harus kemudian kita hidupi di dalam tubuh kita. Kita pun menjadi adopted children based on the work of the Son. Dan kita harus menghidupi hidup kita di dalam cruciformity, sehingga Rasul Paulus. Kita menghidupi hidup kita di dalam tubuh ini dengan menunjuk kepada kemuliaan Kristus. Baik di dalam masa-masa kita sehat maupun di dalam masa-masa kita sakit. Ya, di dalam kesakitan itu juga merupakan kesempatan untuk kita bersaksi. Kita punya pengharapan yang jauh lebih besar daripada kesakitan kita hari ini, dalam kelemahan kita hari ini. Karena apa? Karena sang anak pun, the son pun juga mengalami hal yang sama. Di atas kayu salib, tubuhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Lumpuh dari leher ke bawah, let's say seperti itu. Tapi dia setia dan dia terus percaya kepada Bapaknya, dan itu membuat satu dari antara penjahat itu akhirnya percaya. Dan bahkan prajurit Romawi pun percaya bahwa ini adalah the Messiah, the Israel's Messiah yang akan datang dengan seluruh kemuliaannya. Oke. Ya, jadi sekali lagi ya. Pertama, creation ya. Tuhan menciptakan physical creation itu objektif dan in order. Dan Tuhan menempatkan kita sebagai image of God itu di dalam tubuh untuk mengatur seluruh alam, untuk berelasi dengan Tuhan dan sesama, dan juga untuk menggunakan rasio kita di dalam kita berfungsi. Ya. Lalu kemudian setelah kejatuhan, ada skitso di dalam hidup kita. Di dalam kaitannya dengan tubuh kita semakin decay dan akan mengalami kematian. Ya, dan kadang-kadang bisa terjadi yang namanya gender dysphoria, istilahnya, Bapak sekalian. Gender dysphoria itu tadi, saya merasa diri saya pria atau wanita, sementara tubuh saya berkata lain. Ya, itu karena apa? Karena kejatuhan. Tapi sekali lagi Alkitab story-nya bukan hanya sekedar story ciptaan lalu kemudian jatuh, tapi kita melihat ada satu ending yang Alkitab itu berikan karena ada redemption. Yang sudah rusak ini akan kemudian diperbaiki. Akan ada yang namanya the new heaven and earth. Akan ada yang namanya tubuh kemuliaan. Dan akan ada penghapusan air mata dan kesedihan. Dan semuanya akan menjadi baru. Bukan baru seperti kembali seperti semula, tapi melampaui Eden itu sendiri. Dan itu dikerjakan oleh Kristus yang adalah manusia. Kristus yang sudah mengambil rupa manusia. Oke, lalu kesimpulan hari ini, gitu ya. Jadi human body itu seperti apa dalam iman Kristen? Ya, pertama-tama, Bapak sekalian ya, ada beberapa kesimpulan yang kita akan perhatikan. Yang pertama-tama, human body itu bersifat covenantal. Ya.
human body itu ada di dalam ikatan perjanjian antara manusia dengan Allah. Ketika manusia mengikat perjanjian, mengikat covenant, maka itu bukan hanya sekedar Allah sebagai pencipta atau sebagai penebus dengan my soul, gitu, tapi juga with my body. Ya. Karena kita adalah image of God yang diciptakan utuh dengan tubuh dan jiwa. Sehingga tubuh kita pun termasuk di dalam covenant dengan Allah. Nah, covenant dengan Allah itu artinya apa? Covenant dengan Allah itu artinya adalah tubuh saya itu adalah milik Tuhan. Yang namanya tubuh itu tidak dimiliki oleh seseorang atau sesuatu. Tubuh itu adalah punya kepemilikannya, dan kepemilikan di dalam iman Kristen adalah kepemilikan kepada Allah. Sehingga saya harus akhirnya berhati-hati di dalam menggunakan tubuh saya, karena tubuh saya bukan milik saya yang saya bisa perlakukan seenaknya. Tubuh saya bukan sesuatu yang saya bisa definisikan semau saya. Tubuh saya tidak netral. Tubuh saya punya nilai, dan nilai itu sudah ditentukan oleh Allah yang menciptakan dan menebus tubuh saya. Ya. Aspek yang lain dari covenant ya, Saudara. Kalau saya dulu pernah satu kali bawain seminar gitu ya soal identity gitu. Seringkali orang itu kemudian bertanya ya, identity, who am I? Who am I? Pertanyaan who am I itu tidak bisa kemudian dijawab tanpa referensi kepada orang di luar I, gitu ya. Pada waktu kita berusaha untuk mendefinisikan diri saya berdasarkan kemauan saya, maka sebenarnya definisi itu sesuatu yang tidak stabil gitu. Karena saya akan terus-menerus berubah, dan selera saya tentang diri saya akan terus-menerus berubah. Ya, ada satu orang kasih kesaksian di dalam pernikahan sekian puluh tahun, maka dia melihat bahwa istrinya itu seperti kayak berganti-ganti menjadi 5 atau 7 orang yang berbeda selama puluhan tahun menikah gitu. Ya, kita terus-menerus kembang, kita terus-menerus berubah. Lalu kemudian bagaimana? Sekali lagi ya, prinsip covenantal itu mengatakan hidup saya, termasuk tubuh saya, itu bukan milik saya pribadi. Tubuh saya, hidup saya adalah milik Allah. Sehingga pertanyaan who am I itu hanya bisa diselesaikan setelah kita menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Yaitu apa? Whose am I? Saya milik siapa? Siapakah saya? Itu hanya bisa diselesaikan dengan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Milik siapakah saya? Kalau kita bisa bereskan milik siapakah saya, maka saya juga bisa jawab pertanyaan siapakah saya. Berdasarkan siapa yang memiliki saya. Itu covenantal, Saudara. Demikian juga dengan treatment kita terhadap tubuh kita. Lalu yang kedua, human body di dalam worldview Alkitab itu punya aspek revelatory, punya sifat revelatory. Revelatory akan apa? Revelatory akan misalnya desain Allah sendiri. Ya, revelatory akan desain Allah. Revelatory akan apa? Revelatory akan pengharapan tentang tubuh yang baru. Itu dinyatakan di dalam hidup kita di dalam tubuh. Revelatory akan apa? Revelatory akan apa yang sebetulnya menjadi kehendak saya yang paling dalam. Ya, jadi apa yang menjadi isi hati saya itu saya nyatakan, saya reveal melalui tindakan tubuh saya. Gitu. Jadi tubuh ini merupakan sesuatu yang penting karena di dalam tubuh maka kehendak Allah dinyatakan. Di dalam tubuh kita maka kehendak kita pun juga kemudian akhirnya dinyatakan. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, tubuh itu karakter yang berikutnya adalah good, even very good, kata kitab suci. Ya. Jadi tubuh kita itu punya nilai moral. Tubuh kita punya nilai moral. Kalau saudara melihat di dalam kitab suci ada satu kitab yang luar biasa celebrate tubuh, yaitu kitab Song of Songs, kitab Kidung Agung. Saudara membaca kitab Kidung Agung, maka saudara akan melihat betapa yang namanya tubuh itu sesuatu yang luar biasa indahnya, very good, dan itu diselebrate oleh dari the bride dan juga dari bridegroom. Bahkan kitab Kidung Agung berdasarkan tulisan para rabi, para rabi yang kalau saudara baca di dalam perjanjian lama itu luar biasa ketatnya dalam kehidupan ini ya, dalam peraturan-peraturan seksual itu. Mereka mengatakan kitab Kidung Agung ini adalah gambaran dari Yahweh dengan Israel sendiri. Ya, kitab Kidung Agung ini seperti the holy of holies dari seluruh perjanjian lama itu di dalam kitab Kidung Agung, kata para rabi. Dan sekali lagi,
Kitab Kidung Agung, di sana kita menemukan gambaran mengenai tubuh manusia. Ya, jadi tubuh manusia itu good, even very good, kata kitab suci. Karena tubuh manusia adalah good and very good, maka kita bisa punya pengharapan bahwa kematian itu bukan akhir dari tubuh kita. Kematian itu hanya sekedar transitory step untuk kita memperoleh kehidupan di dalam tubuh yang baru. Oke, slide yang terakhir ya. Yang keempat ya, yang keempat. Tubuh kita karena dia adalah covenantal, dia revelatory dan dia very good. Itu yang berikutnya tubuh kita juga adalah purposeful. Dia punya satu tujuan, ya. Dia punya satu tujuan, ya. Nah, tujuannya apa? Tentu saja tujuannya adalah untuk kita boleh menyerupai Kristus. Ya, kita menyerupai Kristus. Di dalam penderitaan itu merupakan kesempatan untuk kita belajar untuk kita boleh menyerupai Kristus. Pada waktu kita hidup di dalam tubuh, ini adalah satu privilege yang Tuhan berikan di dalam dunia ini untuk kita menyatakan siapakah Kristus melalui tindakan-tindakan fisikal seperti yang tadi sudah sharingkan. Kita berbuat baik kepada orang, kita melayani kebutuhan tubuh orang lain. Karena kita percaya kebutuhan tubuh orang lain pun itu merupakan sesuatu yang baik karena tubuh mereka juga diciptakan oleh Tuhan. Gitu, ya. Purposeful karena apa? Purposeful karena sekali lagi Tuhan sudah menebus tubuh saya dan tubuh saya akan kemudian ditransformasi menjadi serupa dengan tubuh Kristus. Berikutnya yang kelima, biblical narrative mengatakan bahwa tubuh kita pun juga bersifat seksual. Kita diciptakan ya, bukan dengan tubuh yang netral, tapi jelas Alkitab mengatakan kita diciptakan sebagai pria dan wanita. Jadi seksualitas kita itu adalah bagian dari siapakah kita. Bapak sekalian ya, seksualitas kita adalah bagian daripada siapakah kita. Kita mengalami berbagai macam hal di dunia, itu entah sebagai pria atau kemudian sebagai wanita. Ya, respon kita dan segala macam itu dipengaruhi oleh hormon-hormon di dalam tubuh kita, gitu. Atau kromosom gitu, mau XX atau XY misalnya. Itu apa yang Alkitab kemudian katakan. Ya, sehingga akhirnya tubuh kita itu harus punya korelasi dengan gender yang kita hidupi. Ya, kalau misalnya kita diberikan tubuh ya, sebagai pria, objektif reality, dan Tuhan mengatakan this is very good, maka konsekuensinya adalah saya sebagai seorang yang menghidupi tubuh pria saya juga harus punya gender maskulin seperti itu. Demikian juga sebaiknya dengan tubuh wanita dan juga gender feminin. Lalu yang ketujuh, tubuh bersifat personal. Tubuh saya adalah unik milik saya. Ya, tubuh saya bukan tubuh orang lain. Saya tidak bisa mengganti tubuh saya dengan tubuh orang lain, gitu ya. Lalu mengatakan misalnya gitu ya, kalau sudah pernah nonton film Avatar lah, Avatar tahun 2000 berapa itu 2012 itu ya, tentang satu orang yang dia bisa memindahkan consciousness-nya keluar daripada tubuh lalu dipakaikan kepada tubuh orang lain dan dia tetap menjadi orang yang sama. Itu tidak masuk di dalam yang namanya biblical worldview. Karena Alkitab itu mengatakan tubuh kita adalah sesuatu yang personal. Saya adalah yang siapakah saya, identitas saya hidupi di dalam tubuh saya. Bagus sekalian. Ya, dan juga selain personal, maka tubuh saya itu juga adalah tubuh yang bersifat sosial. Kalau saya membaca sekali lagi tulisan Rasul Paulus, Paulus beberapa kali di dalam tulisannya itu mengatakan, aku berharap aku bisa mengunjungi kamu. Aku berharap aku bisa bertemu dengan kamu. Tolong kirim si Timotius atau siapa mengunjungi aku. Rasul Paulus yang dia punya pengalaman yang dalam dengan Tuhan ya, yang dia pernah berdoa, aku mohon supaya kiranya Tuhan itu membuat kamu mengerti betapa lebar, tinggi, dalam, dan luasnya kasih Kristus. Karena Paulus pernah mengalaminya, adalah Paulus yang juga mengharapkan orang lain itu berelasi sosial dengan dia in the body. Ya, Rasul Paulus. Ya, dan Paulus mengatakan, aku terhibur karena kedatanganmu. Aku terhibur karena kedatangan si ini yang engkau sudah kirim. Sekali lagi ya, tubuh itu personal. Dan karena personal, maka tubuh itu bersifat yang namanya sosial. Ya, bersifat sosial.
Nah, kalau di dalam ini ya, kayak di dalam adultery dan seterusnya, maka aspek personal dengan tubuh itu kemudian diceraikan gitu. Atau dalam ini misalnya prostitution ya. Prostitution itu apa sih? Prostitution itu berarti saya hanya menikmati tubuh dan saya mengabaikan person, orang yang memiliki tubuh itu. Itu prostitution. Ya. Nah, di dalam kitab suci, maka sekali lagi, tubuh dan person ini satu kesatuan. Bapak-Ibu sekalian, pada waktu saya memberikan tubuh saya, maka itu harusnya adalah memerlukan pemberian seluruh diri saya kepada satu orang itu. Ya, demikian. Ya, itu juga akan nanti ada kaitannya dengan ini ya, dengan persekutuan kita dan seterusnya dengan sesama orang percaya di dalam tempat dan waktu tertentu. Lalu yang berikutnya, yang terakhir sekali, tubuh kita juga bersifat yang namanya kreatif. Ya, tubuh kita merupakan creative instruments di dalam hidup kita. Nah, karena kita adalah image of God dan kita diberikan tubuh, maka tubuh kita perlu gunakan untuk apa? Untuk kita mengelola sekali lagi dunia ciptaan ini. Tuhan membuat dunia ciptaan dan manusia diberikan untuk hidup di dalamnya. Tentu saja diberikan tubuh untuk bisa mewakili kreator mengelola dunia ciptaan. Sekali, ya. Dan saya pikir ya sebagai orang Kristen adalah sesuatu yang sangat sehat untuk hidup kita, hidup rohani kita bahkan. Kalau kita misalnya kita punya disiplin untuk kita sungguh-sungguh punya relasi ya dengan dunia ciptaan ini. Apapun lah itu bentuknya itu. Saya pernah ini ya, tahu ada satu orang leather crafter itu, apa namanya? Leather artist atau apa ya? Penggrajin kulit yang tadinya dia adalah satu orang yang bekerja selalu di balik layar dan segala macam ya, yang dia selalu graphic design dan segala macam. Lalu sampai satu titik dia mengatakan, aku kayaknya jadi lebih human gitu. Waktu aku bisa mengerjakan sesuatu betul-betul dengan tanganku, touch something dengan tanganku, bisa sense sesuatu. Terus akhirnya dia banting setir, pindah karir jadi itu ya, jadi doing leather craftsmanship gitu. Nah, kita mungkin tidak sampai pergumulan seperti itu ya, tapi saya pikir adalah sehat untuk jiwa kita sebagai orang Kristen dan juga untuk tubuh kita. Kalau kita itu punya disiplin-disiplin tertentu yang berkaitan dengan tubuh, hobi, misalnya apa, olahraga atau bercocok tanam atau hiking atau apapun lah yang sudah bisa betul-betul explore the creation yang Tuhan kemudian ciptakan. Nah, itu sangat baik untuk tubuh kita. Bukan sangat baik untuk tubuh kita dan juga sangat baik untuk jiwa kita. Salah satu disiplin rohani ya saudara, yang saya pernah belajar dari suatu orang hamba Tuhan adalah disiplin um, untuk hiking, untuk hiking. Dia mengatakan bahwa orang-orang ya, para reformator itu mereka atau orang-orang Puritan di dalam Amerika maupun juga England seperti itu ya, mereka bisa lebih menikmati Tuhan ketika mereka itu ada di dalam alam loh. Ada di dalam alam. Mereka berjalan-jalan di hutan atau mereka di danau, mereka berdoa dan jiwa mereka itu mengalami expansion, mengalami stretch dari Tuhan ketika mereka melihat luar biasa alam ciptaan yang demikian indah tersebut. Di tengah pergumulan mereka pada waktu mereka melihat alam ciptaan, itu stretch their soul. Gitu. Jadi interaksi dengan alam ya. Itu juga menimbulkan creativity untuk kemudian kita melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Ya, oke, mungkin sampai sini hari ini. Jadi kita sekilas sudah belajar mengenai biblical narrative tentang human body, ya dari creation, bahwa Tuhan menciptakan physical world, good, even very good, dan Tuhan menciptakan manusia, tubuh dengan roh dan jiwa untuk menjadi image of God. Dan sebagai image of God, manusia punya aspek substantif, rasio, lalu manusia punya aspek fungsional, dan manusia juga punya aspek relasional. Lalu kemudian kita juga sudah melihat yang namanya kejatuhan, bagaimana kejatuhan itu mempengaruhi, merobek setiap aspek hidup manusia, juga termasuk aspek daripada tubuhnya. Kita mengalami sakit, kita mengalami kematian, dan juga kita mengalami temptation yang berhubungan dengan
tubuh kita, ya, di dalam taste kita. Akan tetapi Alkitab juga mengatakan ada redemption. The Son menjadi manusia, mengambil tubuh manusia, dan beserta semua naturnya, lengkap. Manusia sejati. Dan dia menebus kita. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dalam the Son, kita adalah adopted children of God, dan kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Ya, sampai kita kemudian mendapatkan tubuh yang baru selepas daripada kematian, yang merupakan momentary separation antara tubuh dengan spirit and soul. Lalu yang terakhir sekali kita sudah melihat ada beberapa aspek mengenai tubuh kita sebagai konsekuensi dari biblical narrative. Oke, ini merupakan satu sesi pertama, dan ini merupakan satu dasar untuk kita boleh lihat sesi-sesi yang berikutnya ya. Sesi-sesi yang berikutnya kita akan mendiskusikan mengenai challenge daripada dunia kita di dalam berbagai macam aspek dan bagaimana kita menghidupi hidup kita dalam tubuh sebagai orang Kristen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya Pak Andrew. Iya Pak Indra. Tadi Pak Andrew mengatakan bahwa setelah kejatuhan maka tubuh ini menjadi lemah, menjadi tubuh yang bisa dicobai, tempted ya, begitu ya Pak, betul ya? Iya Pak, ya ini ya, ada vulnerability ya, Iya, lebih ada applicable. vulnerability, ada temptation begitu ya, tubuh itu Iya, sudah jatuh dalam dosa sejak kejatuhan. Nah, iya ada ini ya, ada amplifikasi dari efek dosa tersebut. iya. Nah, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu juga dicobai seperti kita, sama dicobai, tetapi tidak berdosa. Hmm. Nah, apakah berarti dengan demikian Tuhan Yesus juga dilahirkan di dalam tubuh yang berdosa? Kan tentu tidak. Tapi jadi gimana untuk bisa merekonsiliasi ini? Sedangkan tadi tubuh menjadi dicobai setelah jatuh dalam dosa, dan Tuhan Yesus juga dicobai, merasakan pencobaan itu di dalam tubuh. Iya, iya, Tapi bukan, iya, tapi kita tahu Tuhan Yesus adalah tidak berdosa. iya, Jadi bagaimana kita bisa merekonsiliasi akan keadaan ini? iya. Yang jelas ya, Pak Hendra ya, kita melihat bahwa doktrin inkarnasi itu mengatakan bahwa Yesus Kristus dia datang menjadi Adam yang kedua, gitu. Ya. Jadi pada waktu Yesus Kristus dia berinkarnasi, maka dia mengambil natur manusia sama seperti Adam sebelum kejatuhan, tetapi natur kemanusiaan Yesus Kristus itu kemudian diletakkan di dalam dunia yang sudah jatuh. Dan seperti Adam, maka Yesus Kristus dia juga mengalami berbagai macam pencobaan. Nah, karena kemudian Yesus Kristus dia datang sebagai Adam yang kedua, dan dia adalah Adam yang lebih besar, maka Yesus Kristus pun dia juga merasakan berbagai macam temptation di dalam dunia ini. Gitu, ya. Tetapi sekali lagi yang kita harus kemudian perhatikan adalah di dalam inkarnasinya, maka Tuhan Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa menjadi manusia itu tidak berarti bahwa kita akan pasti berdosa. Inkarnasi Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah itu adalah manusia yang mengalahkan dosa. Gitu, ya. Jadi sekali lagi ketika Yesus Kristus datang, dia memang menjadi Adam yang kedua dan dia tinggal dalam dunia. Gitu. Tetapi sekali lagi ketaatan Yesus Kristus kepada pimpinan Tuhan dalam Roh Kudus itu menyatakan kepada kita bahwa Adam tidak seharusnya dia jatuh di dalam dosa. Ya, Adam seharusnya bisa bertahan. Karena apa? Karena kita melihat Yesus Kristus dia bisa bertahan sebetulnya. Ya. Jadi sekali lagi yang menjadi faktor kenapa Yesus Kristus dia akhirnya tidak jatuh di dalam dosa meskipun dia ada di dalam natur kemanusiaan itu adalah ketaatannya kepada Tuhan. Menjadi Adam yang kedua, menjadi the second and last Adam.
Jadi keberadaan di dalam tubuh itu seharusnya di dalam ini ya, kalau kita reflect kembali kepada Adam, itu bukan menjadi alasan kenapa Adam jatuh sebetulnya. Yang poin pentingnya di dalam kejatuhan atau ketidakjatuhan itu adalah seberapa orang itu kemudian taat kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Itu berbeda dengan teori Plato misalnya. Plato mengatakan tubuh ini jahat, maka pikiran itu baik. Maka keselamatan adalah bagaimana kita lepas daripada tubuh. Nah, di dalam inkarnasi Kristus sekali lagi kita melihat punya tubuh itu not necessarily kamu harus jatuh di dalam dosa. Tapi iya, di dalam pengakuan iman reform maka dikatakan pada waktu Yesus Kristus menjadi manusia dia mengambil tubuh Adam. Mengambil tubuh seperti Adam sebelum kejatuhan. Gitu. Kalau begitu, mengambil tubuh Adam sebelum kejatuhan, bukankah berarti Tuhan Yesus tidak dicobai seperti manusia dicobai sekarang? Karena sebelum kejatuhan kan Adam juga tidak dicobai seperti manusia dicobai sekarang setelah kejatuhan. Jadi waktu Alkitab mengatakan bahwa Yesus juga dicobai sama seperti kita, tetapi tidak berdosa, itu maksudnya adalah keadaan waktu seperti Adam, begitu Pak? Iya Pak, jadi pada waktu dikatakan bahwa Yesus Kristus itu mengambil tubuh sebelum kejatuhan, itu merupakan sesuatu hal yang penting. Karena apa? Karena nanti Yesus Kristus akan disandingkan dengan Adam yang kedua. Gitu. Ini adalah perwakilan daripada umat manusia. Adam menjadi wakil umat manusia sebelum dia jatuh. Gitu. Maka Yesus Kristus ketika datang dan dia menjadi Adam yang kedua, dia berada di dalam kondisi tubuh sebelum kejatuhan. Tetapi, nah kita lihat sama-sama ya, Adam dan Yesus Kristus itu kemudian sama-sama dicobai. Ya, pencobanya sama. Dan bahkan banyak teolog itu akhirnya mengatakan bahwa fakta bahwa Yesus Kristus mengambil tubuh Adam dan dia diletakkan di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya, ditambah juga dengan fakta bahwa dia berinkarnasi, maka sebetulnya apa yang dialami Yesus Kristus itu jauh lebih berat daripada apa yang kemudian dialami oleh orang-orang yang memang sudah ada di dalam kejatuhan Adam, begitu. Ya, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi poin yang sangat penting di dalam inkarnasi Yesus Kristus sebagai Adam yang kedua adalah bahwa yang namanya kejatuhan atau tidak kejatuhan, antara kejatuhan dan atau ketaatan, itu bukan karena saya memiliki tubuh maka saya jatuh. Tapi karena saya taat, memilih taat kepada kehendak Tuhan, irrespektif dari apa yang kemudian terjadi dengan hidup saya. Gitu, kira-kira. Ya, tapi sekali lagi ya, inkarnasi dan fakta bahwa Yesus Kristus mengambil tubuh sebelum kejatuhan yang mirip seperti Adam dan dia diletakkan di dalam dunia yang sudah berdosa ini, itu mengamplifikasi penderitaan Kristus dan bukan malah meringankan begitu. Ya, baik, terima kasih Pak. Thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya lewat Slido? Ya, saya ada pertanyaan, Pak. Oke, Pak Edi. Ya, hari ini kita banyak belajar mengenai fundamental ya, foundation dari theology of the body ya. Secara pragmatis, ini kalau diimplementasikan dalam kehidupan kekristenan, especially kita sebagai orang Kristen, itu biasanya implementasinya seperti apa ya? Implementasinya banyak sih Pak ya. Misalnya ini ya, nanti kita bicara soal kayak teknologi begitu ya. Seberapa misalnya soal ini ya. Misalnya tentang ya tadi itu soal gender, soal seksualitas. Apakah saya sebagai orang Kristen saya itu sebenarnya bisa pilih gender saya karena saya merasa saya laki-laki, saya merasa sebagai perempuan, ataukah bagaimana? Ataukah saya harus sesuaikan dengan tubuh saya? Ya, apakah tubuh saya mengikuti conscious saya tentang siapakah saya, ataukah kesadaran tentang feminitas atau maskulinitas yang saya miliki itu harusnya mengatur tubuh saya, misalnya. Lalu apalagi misalnya?
Lalu soal eutanasia, ya, eutanasia. Apakah ethical kalau saya misalnya membiarkan satu orang yang sudah kelihatan menderita untuk kemudian mengalami kematian yang diakibatkan oleh treatment dokter untuk mengurangi rasa sakitnya, misalnya. Ya, atau kalau misalnya saya tahu bahwa bayi ini adalah bayi yang kemudian akan lahir tidak normal begitu. Apakah saya boleh misalnya untuk mengaborsi, ya, for the good cause misalnya gitu, supaya akhirnya dia tidak menderita, supaya saya juga tidak keberatan dan seterusnya. Gitu. Pada waktu misalnya saya misalnya ini ya, isu tentang transhumanism gitu atau posthumanism. Apakah misalnya boleh misalnya sudah ada diskusi tentang hal ini, kalau memungkinkan saya itu memindahkan kesadaran saya ke dalam sebuah mesin dan saya tinggal di dalam mesin supaya saya tidak usah mengalami yang namanya kematian, ya, kira-kira seperti itu. Ya, dan banyak lagi sebetulnya hal-hal yang praktis begitu. Tapi yang mungkin lebih dekat dengan kita ya, yang lebih dekat dengan kita adalah um, soal physical presence mungkin, physical presence dan juga physical touch antar sesama anggota keluarga. Mungkin itu yang paling praktis yang kita bisa boleh rasakan di dalam lockdown ini. Itu seberapa kita sebagai orang Kristen kita betul-betul memanfaatkan akan kehidupan kita di dalam tubuh untuk menyatakan akan cinta Tuhan. Seberapa sering kita misalnya peluk atau kita ngomong atau kita membantu seseorang di dalam anggota keluarga kita dan mereka boleh sungguh-sungguh tahu bahwa kita memang hadir demi mereka. Gitu. Seberapa kita bisa melayani orang lain, ya, dan juga sekali lagi yang namanya tubuh itu juga menentukan seberapa saya bisa, bagaimana saya bisa memperlakukan suffering ya di dalam tubuh saya. Gitu. Apakah saya memperlakukan tubuh saya ini sebagai musuh, ataukah di dalam suffering sekalipun saya masih bisa cari cara untuk membuat suffering saya di dalam tubuh ini sebagai alat kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kira-kira demikian. Tadi yang lain misalnya, yang sekali lagi yang lebih praktis lagi misalnya soal saat teduh misalnya gitu. Hal yang lebih dekat lagi ya sebagai individu. Apakah di dalam saat teduh itu saya sebetulnya hanya katakanlah mayoritas menggunakan pikiran saya, ataukah saya juga menggunakan tubuh saya sebetulnya? Nah, di dalam tradisi-tradisi biara itu ada yang dikenal namanya pembacaan Alkitab Lectio Divina, kalau Pak Heri pernah dengar. Lectio Divina itu dari kata Lectio, yaitu membaca, dan Divina, yaitu divine, jadi divine reading. Nah, orang-orang di dalam tradisi biara, waktu mereka membaca Alkitab, mereka membaca dengan seluruh panca indera mereka. Jadi mereka membaca Alkitab bukan hanya dengan membaca di dalam hati, tapi mereka membaca, betul-betul membaca dengan bersuara. Mereka baca berulang-ulang, audible, untuk mereka kemudian dengar, dan mereka sentuh setiap lembaran Alkitab, lalu mereka berdoa dengan berlutut, bahkan juga dengan ini ya, tersungkur di atas lantai, dan mereka menyatakan akan siapa, apa isi hati mereka di hadapan Tuhan dengan seluruh tubuh mereka. Itu hal-hal yang praktis sebetulnya yang kita mungkin sebagai orang-orang modern ya kita tidak anggap itu sebagai sesuatu yang penting, karena yang paling penting buat kita ya lebih ke ini ya, lebih ke kognitif begitu. Apa yang saya baca, apa yang saya terima, apa yang saya pelajari, and that's it. Tapi kita kurang perhatikan kayak apa ya pendengaran, lalu kemudian sentuhan dan seterusnya. Ya, ya itu misalnya. Ya. Ya, thank you Pak. Ya, No sepertinya worries. ya Theology of Body ini bisa menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan dan isu-isu yang maksudnya yang sensitif yang sekarang ini justru maksudnya banyak di question gitu ya. Iya betul. Iya. Kalau misalkan kita mau mendalami lebih lanjut gitu ya, buku apa yang bisa direkomendasi Pak untuk mempelajari Theology of the Body biasanya? Ada banyak buku ya sih Pak. Cuman sebetulnya istilah Theology of the Body itu pertama kali dituangkan oleh John Paul II itu, Paus Yohanes Paulus II. Dia tulis Theology of the Body. Itu unik sekali ya, seorang paus tulis Theology of the Body, lalu dia bicara soal seksualitas sebetulnya di dalam tubuh itu. Ya, yang saya lihat dari orang Kristen, Protestan, Reform itu memang ada banyak buku, tapi
kebanyakan buku-buku mereka itu lebih bersifat devosional ya, kurang terlalu, menurut saya sih, kurang terlalu menggali mengenai pergumulan-pergumulan yang lebih teologis atau juga lebih kontemporer gitu. Itu menjadi kesulitannya. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya saya boleh berikan beberapa buku yang cukup bagus, itu misalnya bukunya Nancy Pearcey. Nancy Pearcey dia tulis buku Love Thy Body. Itu buku yang sangat baik, gitu. Nancy Pearcey. Ya. Lalu buku-buku lain itu mungkin cari buku dengan tema theological anthropology. Ya, theological anthropology itu tidak secara khusus membahas tentang tubuh, lebih membahas tentang kita sebagai gambar Allah. Tapi ya pasti ada diskusi tentang yang namanya tubuh. Ya, jadi ini memang satu tema yang katakanlah relatif baru dan orang mulai terus coba gali. Ya, tapi seperti yang Pak Heri bilang tadi itu memang betul, Pak. Sekarang tubuh itu menjadi battlefield untuk dunia kita, untuk gereja. Karena apa? Karena dunia kita yang modern dan postmodern ini itu sudah menolak eksistensi Allah gitu. Allahnya orang Kristen. Jadi Allah Alkitab itu kemudian mereka sudah tolak ya. Dari Darwin terus semakin lama semakin ke sini mereka tidak anggap eksistensi Allah itu sesuatu yang kemudian penting karena semuanya sudah bisa dijelaskan dengan alam. Pada waktu orang meniadakan teologi, lalu orang berpindah kepada positivisme, segala sesuatu bisa dijelaskan dengan hukum alam, lalu kemudian orang sekarang bergerak kepada yang namanya postmodern. Hukum alam pun saya bisa pertanyakan, karena hukum alam itu mungkin merupakan hanya sekedar konsensi kelompok. Maka akhirnya apa? Akhirnya ketiadaan akan Allah, akan standar di luar, realita yang objektif tersebut, itu membuat saya bisa bebas untuk mendefinisikan ya siapakah manusia. Kalau tidak ada Allah, maka tidak ada standar yang saya harus patuhi untuk mendefinisikan siapakah saya. Sehingga kita lihat dunia kita semakin lama semakin ke sini ya, semakin kontemporer, semakin lebih lanjut akan lebih nggak karu-karuan untuk mendefinisikan siapakah manusia. Ya, makanya saudara sekarang bisa ketemu istilah yang namanya politik identitas itu. Identitas kita sebagai manusia itu sekarang menjadi gunjingan, menjadi perdebatan. Kalau saudara lihat soal LGBT, sekarang sudah ada LGBTIQ plus dan seterusnya. Ya, identitas semakin lama semakin berkembang dan identitas kita tuh sekali lagi di dalam dunia ini ya didefinisikan oleh bagaimana saya memperlakukan tubuh saya. Jadi betul sekali sekarang battle-nya adalah tentang tubuh, dan battle tentang tubuh itu akarnya adalah battle dari teologi. Gitu. Ya. Ya, thank you, Pak. No worries, Pak. Ini ada pertanyaan dari Slido, saya share di screen-nya. Ya, apakah kelihatan? Bisa kelihatan, Pak? Oke, thank you. Saya baca ya. Kalau aturan makanan pada zaman Musa atau PL itu baik untuk kesehatan tubuh, mengapa sekarang kita tidak mengikutinya lagi? Ya. Mungkin yang kita bisa consider ya, saudara, peraturan-peraturan Musa itu soal tubuh, soal makanan itu pertama-tama bukan diarahkan untuk isu ini ya, personal hygiene gitu ya, tapi lebih kepada soal cultic ya, ritual purity, bagaimana orang hidup di hadapan Tuhan as opposed kepada dari bangsa-bangsa lain. Begitu. Itu yang perlu kita perhatikan. Begitu. Jadi hukum-hukum Musa yang bersifat fisik, itu kita harus lihat di dalam konteksnya bagaimana Tuhan menginginkan Israel memiliki gaya hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Ya, juga terutama di dalam hukum-hukum mengenai itu ya, mengenai katakanlah kesehatan dan seterusnya. Ya, misalnya apa? Tadi pertanyaan apa soal makanan ya?
Ya, oke. Soal makanan misalnya, mmm, dari yang beberapa yang ini ya, beberapa, teks yang saya sempat baca begitu ya, maka makanan-makanan yang kemudian dimakan orang hari itu adalah makanan-makanan yang mereka biasa untuk persembahkan misalnya kepada berhala, kepada dewa-dewa di sekitar, Israel misalnya di dalam Ancient Near East. Makanya akhirnya Tuhan dia memutuskan untuk manusia Israel ini menjadi manusia yang baru, menjadi katakanlah semacam Adam yang berikutnya, yang berbeda dari bangsa-bangsa lain dan Tuhan memberikan yang namanya hukum-hukum untuk mengatur makan dan minum, gitu. Akan tapi saudara melihat pada waktu akhirnya zaman Yesus Kristus yang memasuki di dalam perjanjian baru, maka saudara melihat bahwa ada satu terobosan baru yang kemudian Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Dan Tuhan mengatakan di sana bahwa apa yang menajiskan kamu, akhirnya bukan apa yang masuk, tapi kemudian apa yang keluar. Berarti apa? Berarti hukum-hukum di dalam zaman Musa itu adalah hukum-hukum yang bersifat situasional, yang bersifat kontekstual, yang melayani katakanlah kepentingan-kepentingan ritual untuk mendefinisikan Israel di hadapan Tuhan sebagai bangsa yang berbeda dibandingkan dengan bangsa-bangsa kafir yang lain. Jadi aspek soal ritualnya itu penting untuk kita kemudian consider, ya, gitu kira-kira. Nah, kalau saudara membaca lebih lanjut lagi di dalam surat Paulus misalnya. Paulus kemudian mengatakan bahwa semuanya oke buat aku, semuanya kemudian berguna. Sorry, semuanya halal buat aku ya, semuanya boleh. Tapi tidak semuanya berguna, tidak semuanya membangun. Jadi sekali lagi, saudara melihat ada semacam perkembangan di dalam bagaimana Tuhan mendefinisikan umat Tuhan setelah Kristus datang. Setelah kemudian Kristus datang dan dia menggenapi semua hukum-hukum Musa, maka orang itu akhirnya diminta untuk mentaati Kristus, gitu. Diminta untuk mematuhi hukum-hukum Kristus dan mematuhi hukum-hukum Roh Kudus, ketimbang orang mentaati hukum-hukum Taurat Musa secara letterlek. Ya, kalau saya ingat sekali lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ya. Petrus waktu dikasih makan sama Tuhan di dalam visionnya, silakan makan. Petrus bilang apa? Oh, no. Enggak, aku tidak mau menajiskan diriku. Isunya bukan soal hygiene atau enggak hygiene, tapi lebih kepada najis enggak najis gitu ya. Lebih apakah saya secara ritual itu saya pure atau enggak. Tapi Tuhan mengatakan apa yang aku sudah katakan kosher, kamu tidak boleh katakan tidak kosher. Gitu. Jadi sekali lagi, kenapa kita tidak mematuhi hukum Musa, meskipun baik, saya sih tidak bilang saudara nggak harus patuhi gitu ya. Saudara mau jalankan juga silakan. Tapi kalau saudara toh mau mengikuti misalnya apa yang Tuhan katakan di dalam perjanjian lama, jangan menuruti itu dengan semangat bahwa dengan melakukannya saudara akan lebih memperkenan Tuhan atau bahwa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Lalu saudara lihat kayaknya orang lain yang makan babi itu lebih low gitu ya. Nggak seperti itu spiritnya. Hal itu lebih kepada soal ritual purity. Tapi karena sekali lagi Yesus Kristus sudah menggenapkan semua hukum Musa, maka seperti peraturan-peraturan tersebut diletakkan dalam konteks yang baru. Ya, untuk apa? Untuk membawa orang datang kepada Kristus. Dan setelah dalam Kristus maka orang mengalami Christian liberty, mereka tidak diikat oleh hukum Musa, tetapi sekarang mereka diikat oleh ketaatan mereka kepada Kristus. Ya. Halo? Ya, baik. Ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Oke, Pak. Mungkin satu lagi sebelum kita masuk ke dalam doa deh ya. Ya, ini. Selamat malam. Oke, apakah saat kita mati, apakah terjadi redefinition terhadap status tubuh? Saya nggak ngerti ini apa maksudnya ya, status tubuh. Redefinisi status tubuh. Yang jelas pada waktu kita mati ya, dan roh atau jiwa kita meninggalkan tubuh, maka ya ada perpisahan antara tubuh dengan jiwa kita secara momentary. Dan tubuh kita akan mengalami decomposing dan akhirnya menjadi tanah. Tetapi ya, Bapak sekalian ya, tubuh kita itu yang kita tinggalkan di dalam tanah itu tetap adalah tubuh kita. Dan kondisi kita bersama-sama dengan Tuhan
terlepas dari tubuh itu bukan kondisi yang ideal. Kondisi kita yang terlepas dari tubuh itu bukan kondisi sebagai image of God yang sepenuhnya. Kita tetap memerlukan tubuh dan itu akan diberikan pada waktu tubuh kebangkitan. Ya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap tubuh yang sudah kita tinggalkan itu? Ya. Nah, di dalam ini ya narasi kitab suci ya, maka ada satu kata yang menarik ya, bahwa ketika orang meninggal, maka gambaran kitab suci adalah orang ini seperti orang kemudian tidur gitu. Orang yang tidur, tubuh ini sedang tidur dan akan kemudian dibangunkan kelak. Jadi tetap kekristenan itu menghargai yang namanya kesakaralan tubuh meskipun orang itu sudah meninggal. Karena tubuh ini merupakan bagian dari identitas orang yang sudah meninggal tersebut. Ya, makanya kalau di kelas pembinaan doktrinal hari Sabtu itu uh, salah satu hamba Tuhan ya pendeta David Tong itu menyarankan kalau memungkinkan kita tidak melakukan kremasi terhadap tubuh, tapi kita lebih melakukan yang namanya penguburan. Karena apa? Karena di dalam penguburan maka ini lebih mencerminkan worldview kita sebagai orang Kristen. Kita percaya bahwa tubuh ini adalah ciptaan Tuhan dan tubuh ini penting dalam kekristenan dan kita membaringkan tubuh ini, menjaganya, menghormatinya dan menanti tubuh ini kemudian akan bangkit. Ya, tapi sekali lagi ini bukan hukum Taurat yang baru lalu kemudian kita mengatakan oh kalau gitu kalau dikremasi berarti nggak selamat. No, itu bukan seperti itu. Tapi tekanannya adalah ada satu kesaksian di dalam kita memperlakukan tubuh. Karena tubuh bagaimanapun juga adalah bagian dari identitas siapakah kita. Saya harap itu menjawab ya. Ya, thank you Pak Andrew. Oke, nanti minggu depan kita akan masuk ke tema-tema kontemporer gitu ya. Tapi harap hari ini kita bisa dibekali dengan ya biblical narrative secara singkat mengenai apa yang dikatakan Alkitab tentang tubuh. Ya, thank you Pak Eri. Ya, thank you Pak Andrew.